Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam bahagia. Saya Suyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Dari SLB Negeri 1 Jemberana. Di sini saya tidak sendiri bersama rekan sejawat kami, Bapak Iputu Batu Aksara, Guru Bahasa Bali di SLB Negeri 1 Jemberana. Selamat siang Pak Batu. Selamat siang Pak Yanto. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sangat baik Pak. Sekali ya. Pak Batu, pada siang hari ini saya melaksanakan pra-observasi pembelajaran di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi berjalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan apa Pak Batu? Untuk kali ini tujuan pembelajarannya itu menggunakan video. Jadi tujuan pembelajarannya itu melalui media video dan gambar tentang tumbuhan. Peserta didik dapat menyebutkan 3 macam tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui media video dan gambar tentang berbagai macam tumbuhan, peserta didik dapat memasangkan gambar sesuai namanya dengan benar. Yang ketiga, melalui media video dan gambar tentang tumbuhan, peserta didik dapat membuat proyek miniatur bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang terakhir, nomor 4, melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat menulis nama sesuai dengan gambarnya di lembar kerja dengan benar. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran untuk dilaksanakan nanti Pak Batu, nggih? Ya, betul sekali Pak. Selanjutnya Pak Batu, area apa pengembangan yang akan dikembangkan nantinya Pak Batu? Ada 2 area yang dikembangkan nanti. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya, murid menguraikan hasil, menonton video, dan mengamati gambar tumbuhan. Yang nomor 2, menuliskan rangkuman tentang tumbuhan, serta membuat proyek miniatur tentang bagian-bagian tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumah. Nah, okay. Jadi area pengembangan ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan. Murid menguraikan hasil dari menonton video dan mengamati gambar tumbuhan. Yang kedua adalah keterampilan. Menuliskan rangkuman tentang tumbuhan, serta membuat proyek miniatur tentang bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan rumah. Ya, misalkan nanti membuat miniatur daun, batang, tapi nanti akan dikasih nama ya Pak Batu ya? Ya, dengan aksara Bali, seperti itu. Selanjutnya Pak Batu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas? Dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Ya, saya mulai dari strateginya. Strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Akan membagi kelompok berdasarkan tipe murid, yaitu yang pertama murid bertipe auditory, yang kedua murid bertipe visual, serta murid bertipe kinestetik. Kemudian selanjutnya modelnya yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian metodenya yang digunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Berarti ada strateginya digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid. Ya. Tentunya sudah dikelompokkan dulu mana yang bertipe auditori, bertipe visual, bertipe kinestetik, dan juga pembelajarannya sosial dan emosionalnya juga diperhatikan. Untuk selanjutnya Pak Batu, bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan? Saya akan menggunakan video pembelajaran yang di dalamnya itu berisi ya tumbuh-tumbuhan kontennya. Kemudian gambar tumbuhan di sekitar lingkungan rumah.
Nah, jadi nanti membuat video pembelajaran terlebih dahulu, mungkin nanti bisa di-share dalam WA group ya, WA group, atau nanti langsung juga diberikan dengan alat laptop di dalam kelas, anak-anak mengamati dari video tersebut. Juga diberikan gambar, gambar tentang tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan. Minimal 3, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, Oke. Pak Batu, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan pembelajaran ini? Hari Kamis, Pak, tanggal 14 September tahun 2023. Saya kebetulan dapat di jam 3 dan 4 di siswa kelas 11 Tunagrahita. Jadi nanti hari Kamis ya Pak Batu ya, tanggal 14 September 2023 jam ke-3 dan 4 di kelas 11 Tunagrahita. Ini Pak Batu, dari sesi percakapan kita hari ini, apa yang didapat sih Pak Batu? Yang saya dapatkan yaitu gambaran atau ide-ide serta gagasan dalam menerapkan strategi, model serta metode pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta memilih video yang tepat untuk digunakan bagi siswa saya yang berkebutuhan khusus Tunagrahita. Jadi dari sesi percakapan ini sudah mendapatkan gambaran-gambaran, ide-ide, strategi apa, model apa, selanjutnya menentukan video yang tepat digunakan dalam pembelajaran nanti. Pak Batu, demikian kegiatan kita pra-observasi. Selanjutnya nanti masih ada observasi Pak Batu ya, nanti pada saat di kelas. Nanti kita laksanakan observasi, saya hadir di sana. Selanjutnya ada pasca observasi nanti Pak Batu. Jadi nanti setelah melaksanakan observasi, nanti kita ada pasca observasi, nanti akan didampingi sama pengajar praktek saya. Pak Batu. Terima kasih Pak Batu, sampai jumpa besok hari Kamis. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam bahagia. Salam bahagia. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ya, ketemu lagi sama Bapak di pelajaran bahasa Bali ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Silakan, Yuni, dipimpin doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yuni sudah memulai memimpin doanya. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, Bapak ingin mengetahui dulu bagaimana perasaan anak-anak pada hari ini. Di depan, Bapak sudah menyiapkan 3 emot. Di sini ada emot senyum, marah, senyum, atau sedih. Ya, silakan sekarang anak-anak memilih salah satu emot sesuai dengan perasaan kalian. Caranya memilih dengan menancapkan. Ini ya, ini ada foto dan juga isi tusukannya ya. Silakan anak-anak nanti tusukan perasaan kalian sesuai dengan emot yang ada di depan ya. Mulai dari ketut. Bagaimana perasaannya? Senyum. Ya, senyum ya, dia bahagia. Ayo Christine. Ayo Yuni, lanjut. Suadi, Budi, Adam, Yusri. Itulah. Oke, ya silakan duduk.
Ya, bisa anak-anak lihat ke depan ya, di sini ada berbagai macam perasaan ya. Ada yang marah, ada yang sedih, dan ada yang senang. Ya, Bapak ingin tanya ini apa alasannya? Suadi menancapkan perasaan marah. Saat ini lagi marah ya? Saat ini lagi marah ya? Apa yang menyebabkan Tuadi marah? Ayo, tadi silakan. Karena apa? Ada hal yang terjadi? Karena main game. Apa penyebabnya? Apa? Aku tak berani ngomongnya. Karena main game. Halo Budi, apa penyebabnya? Gara-gara nggak dapat cicak. Iya, dasar aja. Dapat cicak ya, oke. Ya anak-anak, jadi yang sedih sekarang. Yang sedih, kenapa sedih Adam? Kenapa sedih? Nggak sedih deh Pak. Siapa? Oh Yusri, sorry, Yusri. Kenapa sedih? Sedih ya? Ya. Baik anak-anak, biar sekarang emosi kalian semuanya dari marah, sedih itu menjadi stabil. Bahkan yang senyum juga menjadi stabil atau tenang. Bapak mempunyai satu audio dan video ya untuk kalian saksikan bersama-sama. Semoga bisa membuat suasana hati kalian menjadi lebih tenang dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sudah siap anak-anak? Baik, dengarkan ya. Sambil mendengarkan, Bapak harap anak-anak duduk dengan sikap siap ya dan tenang. Ya. Ya. Silakan agak jauh ya, dekat jauh ya. Sudah? Sudah anak-anak ya? Coba kalian saksikan dan dengarkan ya. Baik anak-anak, silakan dengarkan irama dari musik yang Bapak putar dan juga suara gemercik air yang ada di sound ini. Sambil mendengar itu, coba tarik napas kalian yang dalam. 1, 2, tahan. 3, lepaskan pelan-pelan dari mulut. Yuk, dua lagi sekali. Itu Bapak hitung 1, tarik napas ya. Sebelum Bapak hitung 2, tetap tahan napas. 3, baru keluarkan ya. Bapak ulangi 1, tarik napas. Tahan. 2, 3, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Lagi sekali. Tarik napas. 2, tahan. Lepaskan pelan-pelan dari mulut. 3. Sudah ya? Ya, setelah Bapak memutar audio tadi, bagaimana perasaannya? Dan setelah kalian menarik napas, sudah tenang? Terus ya. Jadi anak-anak terus siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Sekali lagi siap? Nah, baik anak-anak. Kalau kalian sudah siap, sekarang Bapak akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Ya, dari 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, maaf, menjadi 3 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok silakan mengatur, mengkondisikan sesuai dengan jumlah teman kalian. Ya, silakan bagi kelompok. Kelompok A, silakan kelompok A 3 orang. Ya, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya, kelompok C. Ya, sekarang Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang apa sih tujuan kita belajar hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, mohon didengarkan dengan baik. Yang pertama itu
agar anak-anak melalui media video dan gambar tentang tumbuhan, anak-anak bisa menyebutkan 3 macam tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui video dan gambar tentang berbagai macam tumbuhan, anak-anak bisa memasangkan gambar sesuai dengan namanya dengan benar. Yang ketiga, melalui video dan gambar tentang tumbuhan, anak-anak dapat membuat proyek miniatur bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuannya melalui kegiatan penugasan, anak-anak dapat menuliskan nama sesuai dengan gambarnya di lembar kerja dengan benar. Ya, sudah bisa dipahami tujuannya? Ya, bagus sekali. Untuk penilaian, anak-anak, ada 3 aspek penilaian yang Bapak gunakan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, dari penilaian sikap. Yang kedua, pengetahuan. Dan terakhir, yang ketiga, itu keterampilan. Itu anak-anak ya. Baik, sekarang karena anak-anak sudah membentuk kelompok, sekarang Bapak akan memberikan LKPD untuk kelompok B. Ini ya. Ya, jadi anak-anak, sekarang mohon maaf ya. Sekarang Bapak juga akan men-share untuk anak-anak kelompok A. Nanti Bapak akan share video. Silakan anak-anak saksikan ya videonya. Dan yang anak-anak yang Bapak bagikan ke KPD, nanti juga tolong dibaca dengan baik LKPD-nya, ikuti instruksi yang ada di dalamnya. Kemudian diskusikan dengan teman kalian. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan bertanya pada Bapak, atau mungkin teman yang lain nanti bisa membantu ya. Baik, dan untuk yang kelompok A sudah Bapak share ya di grup ya. Silakan anak-anak saksikan videonya dengan baik. Ya, Bapak juga akan tayangkan videonya anak ya. Kita bisa memperhatikan kita asal kita mau. Ya, silakan. Bagi yang nggak punya HP, bisa anak-anak saksikan videonya di sini ya. Amati video yang ada pada gambar. Pada gambar yang ada pada video tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pertanian yang bahagia, perkenalkan saya Silakan dibaca tadi Ketua LKPD-nya, Budi. yang berlokasi Adam dibuka LKPD-nya, dilihat. di RT Ya. RW 02 Surya Penindakan Mantri Jeron Yogyakarta. Kelompok tani ini berdiri ataupun muncul diawali dari keprihatinan masyarakat yang ada lokasi ataupun lahan yang tidak dimanfaatkan karena lahan sini dulunya adalah tempat sampah atau bahkan semak-semak belukar yang itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Lantas kami timbul inisiatif untuk bagaimana agar lahan yang Silakan amati LKPD-nya ya. bisa dimanfaatkan untuk menanam atau budidaya tanaman. Terus muncul beberapa teman yang ikut bergabung untuk bagaimana berpikir agar tempat sampah ini bisa bermanfaat. Lantas kami mempunyai inisiatif bagaimana gunungan sampah Biasa berdiskusi ya, silakan berdiskusi ya. yang ada, tapi pada kenyataannya dengan alat yang seharusnya tidak mengatakan tempat sampah ini akhirnya warga berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk menyewa produser untuk mengatakan tempat sampah
sembuh, tetapi tanahnya di bawahnya bebatuan, sebaran dari buangan-buangan material rumah, sehingga ketika ditanami tidak bisa tumbuh dengan baik. Sehingga dengan perkembangannya, keprihatinan tersebut disambut oleh berbagai pihak. Lalu bagaimana melakukan? Baik, sudah ya. Baik. Sudah ya, Tuadi, Budi, Misri. Ya, anak-anak, sekarang silakan. Sekarang Bapak, setelah anak-anak menyaksikan video tersebut, Bapak akan memberikan anak-anak beberapa pertanyaan ya. Ya, sesuai tujuan di awal kita tadi, di sana Bapak tujuan pembelajaran kita agar anak-anak bisa menyebutkan 3 ya tumbuhan, nama tumbuhan, nama tumbuhan ya dalam bahasa Bali dengan benar ya. Ya. Baik, anak-anak, silakan dari kelompok A, silakan mungkin bisa menyampaikan 3 buah nama tumbuhan dalam bahasa Bali dengan benar. Siapa yang mau mewakili kelompok A? Ya, ini silakan sebutkan 3 tumbuhan dalam bahasa Bali dengan benar. Ente-entean, bebas ente-entean dalam bahasa Bali. Wah, ya bilang sini, belum. Oh iya silakan. Ya, punya Biu lagi, ayo. Punya Po lagi. Udah, punya Nuren ya. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok A ya. Kita berikan 3 contoh tumbuh-tumbuhan ya dalam bahasa Bali. Selanjutnya kelompok B, sebutkan 3 tumbuh-tumbuhan dalam bahasa Bali. Buka, coba dibuka di sana. Nah, apa itu? Apa dan ini? Baca. Ya. Satu. Po, Buin. Nyo, bien. Bisa. Biu, Po, Nyo, Biu. Tepuk tangan. Ya, kalau untuk kelompoknya Yusri dengan Adam, ya nanti Bapak akan periksa dan mungkin bisa menunjukkan ya nama-nama tumbuhan ya. Ya. Mana pohon ken madanyu atau kelapa? Tunjukkan buat mana pohon kelapa? Nyuh. Ya, benar. Yang kedua, pohon pisang atau biu. Yang mana? Tunjukkan gambarnya. Tunjukkan. Ya, betul. Kemudian gedang, pepaya. Tunjukkan yang mana? Ya, betul ya. Atas dulu. Tepuk tangan dulu. Ya, sangat luar biasa sekali anak-anak ya. Kalian sudah bisa menyebutkan 3 buah nama tumbuhan dalam bahasa Bali ya. Sekarang anak-anak bisa nulis mereka. Ya, sekarang anak-anak silakan menulis. Kita potong aja ya, ini ya. Apa kan? Soalnya sih masang gambar masalahnya. Ya. Sekarang silakan anak-anak bekerja dalam
dalam LKPD ya. Di sana anak-anak silakan menjodohkan nama tumbuh-tumbuhan dengan gambarnya ya. Silakan ditarik garis. Mana buah pisang? Ditarik. Apa namanya ya? Sudah. Bukan bayar. Oh yang itu ya. Sudah anak-anak? Ya. Sudah? Jangan dibantu temannya, biarkan sendiri ini. Bisa, ya bagus. Bisa. Kan? Bisa. Oke, setelah LKPD sekarang Bapak mempunyai juga gambar lagi satu ya. Ya, ini adalah buah apa ini? Wanyo. Kenyu, benar. Nah, sekarang anak-anak silakan secara berkelompok bekerja sama memotong bagian-bagian dari tumbuhan ya. Ya sebentar pentingnya ya. Saya. Ya sekarang gantian. Ini sekarang. Ya sudah. Kok ini yang ini. Ayo jangan segitu. Ini bisa orang pintar masa yang kecil-kecil dipotong. Sudah, yuk. Ke samping, bawa ke samping. Sini, bawah. Ini. Bawah. Terus langsung sini. Ya, sini. Terus. Stop. Delok sini, delok. Rapi ya. Wih, bagus sekali. Ini sudah. Ya, terima kasih ini. Sudah ya, sampai ya. Nah, ini adalah hasil pekerjaan dari kelompok 1 anak-anak ya. Bisa dilihat? Bisa. Ya. Sebelumnya mungkin ada yang tahu ini namanya bagian dari pohon kelapa yang ini apa namanya Bapak tunjukkan? Slepan, bagus. Yang ini donyo. Terus slepan, ane muda, madan. Donyo, ane muda, madan. Donyo, ane muda, madan. Ane buso. Donyo, ane wayah, madan.
Danyu ane warna ane coklat. Biasa nu ulung. Selatan. Danyu. Danyu. Toh. Danyu kan biasa apa? Dene danyu ane ne madan sepa ane warna gadang. Nah yang ini apa dane? Yo. Nyu. Nah nyu ada masih. Buah nyu ane jenik madan. Unga. Bungka. Nyu ane bo wayah madan. Buah nyu ane wayah madan. Bunga. Hah? Bunga. Ane udo. Bunga. Hah? Bunga. Bunga bosa buka bunga atau ane muda. Muda. Kuy. Bunga. 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 Ane wayah apa jane? Ane wayah madan nyu. Ane warna coklat madan nyu. Iko nge. Ini ki tapi dane. Yo. Nyu. Angon aku biasa nih. Mau santan, mau sahur. Sahur. Mau santan. Santan, apa gue? Yen abang ke pura jadi apa nih ki? Di sahur. Yen kene kan untuk nih abang ke pura. Banten apa tak tina deh. Ada sino. Tepuk tangan dulu. Tangan biasa ya. Makin Bapak lagi metaken. Tugas alit-alit berdiskusi. Ada sih permasalahan atau tugas, pada saat mengerjakan tugas ini ada sih nemuin masalah, melihat masalah. Kira-kira apa permasalahannya? Tentu enten. Kalau tidak ada, bagus artinya ya, sangat luar biasa. Kita lagi sekali ya. Ya, setelah Bapak melaksanakan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang? Sedih? Apa? Senang. Marah? Senang? Untuk kalau marah mau di sana. Sudah senang sekarang ya. Jadi ini Bapak pindah ya. Pak pindah sudah senang ya. Yang sedih sudah senang semua ya. Pak pindah saja ya. Bagus sekali. Ya luar biasa. Anak sudah mulai senang. Senang nggak dengan pelajaran seperti ini? Senang. Ya galak. Sekarang Bapak juga akan memberikan LKPD-nya di luar anak, silakan dikumpul. Ya, Bapak akan lihat satu persatu ya LKPD-nya. Bagus. Ya. Baik anak-anak, dari LKPD kelompok 1 Bapak lihat ya anak-anak, dari hasil LKPD-nya Bapak sudah melihat pekerjaan anak-anak sudah sangat bagus. Untuk kelompok A, kelompok 1 kerjasamanya juga sudah baik. Bapak perhatikan tadi, hanya yang perlu ditingkatkan nanti mungkin anak-anak agar lebih memperhatikan lagi ya. Perhatikan lagi pada saat membaca instruksi dari LKPD ya. Kemudian untuk kelompok 2 atau kelompok B, Bapak lihat LKPD-nya juga sudah bagus. Kerjasamanya juga sangat baik. Dipertahankan ya. Untuk kelompok C, Bapak rasa juga sudah baik, tapi kerjasamanya kurang ya. Hasil sudah baik, setelah lihat hanya Anda saja tadi yang mengerjakan ya. Nanti tolong lebih bagus ininya ya, koordinasinya ya anak-anak ya. Ya mungkin itu saja anak-anak untuk hari ini. Selanjutnya anak-anak akan Bapak berikan tugas lagi. Untuk kelompok 1 tugasnya yaitu menulis secara rinci bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, rinci misalnya pohon kelapa, apa aja ya isi isi dari pohon itu, misalnya daunnya apa ada nih, buahnya apa ada nih, gitu nih. Seperti itu. Untuk kelompok 2, untuk kelompok B silakan nanti menjelaskan secara lisan bagian-bagian tumbuhan. Ya, misalnya
ane muda, badan buahnya ane muda, badan apa gitu nge. Daunnya ane muda, badan apa gitu nge. Untuk kelompok 3, kelompok C nanti akan Bapak berikan gambar sehingga nanti anak-anak akan membuat sebuah proyek tentang tumbuh-tumbuhan ya. Mungkin itu aja anak-anak untuk hari ini. Di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang angga mungkin bahasa Bali belajar bahasa kuno Bali halus seperti ini kau. Satu kali iki sampun galah sudah waktu pelajaran hari ini akan Bapak tutup. Tapi sebelumnya kita tadi memulai dengan doa, kita juga akan mengakhiri dengan doa. Siapa yang sekarang mau memimpin doa? Ketep. Coba yang ini ya gantian ya. Oke silakan tetap. Tuadi taruh dulu tasnya nak. Puluhan tas belum ini. Ya silakan. Tetap di berdoa. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk hari ini silakan sekarang anak-anak istirahat sampai bertemu lagi di pelajaran. Kamu ke tahun depan. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam bahagia. Percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas. Saya Suyanto, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali, dari SLP Negeri 1 Jemberana. Saya di sini masih ditemani rekan sejawat saya, Bapak Ibu Batu Aksara. Selamat siang, Pak Batu. Siang. Dan didampingi Bapak Pengajar Praktek, Bapak Yohanes Tri Utomo. Selamat siang, Bapak. Siang. Pak Batu, kegiatan kita kemarin setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, sekarang saya melakukan observasi. Tujuannya adalah untuk melihat proses jalannya dan evaluasi jalannya kegiatan pembelajaran di kelas kemarin yang sudah dilakukan sama Pak Batu. Ini Pak Batu, ada beberapa pertanyaan nih ya. Selain tujuan sudah saya sampaikan, sekarang untuk pertanyaan pertama Pak Batu. Bagaimana nih perasaannya Pak Batu selama kegiatan proses pembelajaran kemarin? Yang satunya. Ya, perasaan saya saat melaksanakan pembelajaran kemarin, mungkin saya di sana merasakan lumayan bingung, perasaan saya bingung waktu itu karena mungkin saya belum terbiasa dengan melaksanakan pembelajaran yang istilahnya ya, yang sesuai dengan LPP gitu lah. Ya biasanya kalau saya ngajar di kelas itu menyesuaikan dengan situasional siswa, Pak. Karena kan kita ada SLB, tidak tahu kita pada saat mengajar itu tiba-tiba aja ada anak yang keluar lari dari ruangan. Jadi situasional. Jadi kemarin itu dengan adanya acuan saya mengajar itu, saya rasanya kaku sekali, Pak. Saya kaku. Tapi di lain pihak saya juga merasa sangat senang karena dapat ibu baru. Ya gitu, gini Pak. Kegiatan sudah berjalan kemarin ya Pak Batu ya. Kegiatan untuk supervisi akademik, pembelajaran sudah kita laksanakan, sudah berjalan dengan baik ya Pak Batu ya. Kemarin coba area pengembangan Pak Batu. Area pengembangan kemarin yang dikembangkan dalam pembelajaran itu apa saja Pak Batu? Yang dikembangkan itu pertama pengetahuan Bapak dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya sendiri itu anak-anak
menguraikan hasil dari video yang mereka tonton Hmm. dan juga gambar yang mereka amati. Di sana kebetulan kontennya atau materi tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, gitu, ya, ya, ya. Kemudian untuk keterampilannya, di sana siswa menulis rangkuman tentang tumbuhan. Hmm. Ada tentunya dari video yang mereka amati, rangkuman dari seluruh tumbuhan yang ada dalam video tersebut dengan Iya. menggunakan bahasa Bali, serta membuat proyek miniatur tentang bagian-bagian tumbuh yang ada di lingkungan sekitar rumah mereka. Di sana kemarin saya menggunakan contoh pohon kelapa atau nyuh dalam bahasa Bali, kan Iya, itu kan iya, iya. pasti ada di setiap dekat rumah siswa. Betul. Iya, iya. Dari kemarin Pak Batu ya, hasil dari proyek miniatur anak-anak gimana hasilnya Pak Batu? Menurut saya hasil miniaturnya itu lumayan, ya namanya anak SLB Pak, Iya, belum iya, sempurna iya. sih Bapak Iya, sebenarnya kan, tetapi dengan dia udah mau aktif untuk mengikuti kegiatan membuat proyek itu, saya merasa sudah hasilnya bagus Pak. Iya, iya. Ya, Kemarin setelah melihat video, mengamati gambar, anak-anak mampu membuat miniatur nggih. Iya. Kemarin sudah ada bentuk, ada pohon, terus buahnya, ya Nggih, seperti nggih. itu nggih Pak Batu nggih. Menurut Bapak ini sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? menurut saya tentu masih ada yang kurang Pak. Jadi, tapi dengan siswa sudah mau mengikuti instruksi saya sebagai guru dari kelas dengan mau memotong seperti itu, saya rasa situ sudah mendapat nilai yang baik, sudah bagus artinya. Iya, iya, iya. Masih ada kekurangan Pak Batu nggih? Ya. Kekurangan mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi Pak Batu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa itu Pak Batu? Kendalanya kemarin itu. Kendalanya kemarin karena sebenarnya itu pembelajarannya sudah sesuai atau istilahnya sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi sana ada 3 karakteristik siswa. Satu siswanya itu dia memiliki lebih suka dia nonton dengan video, ada juga gambar seperti ini, dan ada yang kinestik. Nah, di sana udah menyesuaikan, padahal cuman siswa itu saya kurang aktif ya Pak. Ada yang satunya bengong-bengong sendiri, tapi ketika dikasih tahu dia mau ikut. Seperti itu, tidak fokus lah intinya. Itu aja hambatannya, itu mungkin dari bawaan siswanya memang seperti itu. Jadi kita harus memang benar-benar menampingi. Seperti itu hambatannya mungkin saya lihat. Di sana intinya siswanya kurang aktif dan kurang mau terlibat. Oh gitu, nggih. Untuk beberapa siswa Pak ya, tidak semua. Tidak semua nggih. Ya. Berarti hambatannya karena kurang aktifnya siswa nggih. Oke. Rencana ke depannya Pak Batu agar pembelajaran berjalan lebih baik lagi nih Pak Batu. Ya. Menurut Pak Batu apa sih? Mungkin karena murid siswa saya berkebutuhan khusus, ya di mana dia istilahnya hambatannya di intelektual, tingkat kemampuan berpikirnya itu bervariatif, tapi dominan dia memiliki daya ingat yang pendek. Ya, ada yang belum mampu membaca, ada juga yang belum mampu menulis. Saya juga menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak, misalnya sebagai kelompok saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar yang mereka sukai. Ada yang gaya belajarnya dengan visual, auditori, dan juga kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman di dalam kelas. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan siswa. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada siswa tersebut untuk menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Jadi seperti itu Pak. Jadi rencana ke depan yang pertama adalah kita lihat dulu kesiapan belajar siswa. Ya. Mungkin anak yang bertipe auditori, visual, kinestetik, disesuaikan. Media pembelajarannya pun juga disesuaikan juga, nggih. Ya. Misalkan auditori dan visual diberikan video, mengamati sebuah video. Anak yang misalkan hanya audio saja nih, misalkan diberikan gambar, mengamati sebuah gambar. Dan anak kinestetik yang anak ini aktif
bergerak ke sana kemari, diberikan tugas untuk membuat proyek seperti itu ya. Seperti tadi Pak Batu kemarin Aktivitas sudah melaksanakan menggunting. itu, nggih, betul. Membuat miniatur, misalkan menggunting bentuk seperti pohon, habis itu menggunting juga buah Ya, dan juga membuat daun seperti itu nggih Pak Batu nggih. betul. Eh, Selanjutnya nih Pak Batu. Nah, ini ada hal yang positif apa ini Pak Batu? Ya, Yang kemarin saat selama proses pembelajaran itu. hal positif yang saya dapatkan di sana, Iya, iya, iya. pertama mungkin dari kondisi kelas lebih kondusif dari biasanya. Siswa saya yang hyperaktif, karena dia yang hyperaktif dalam artian dia tidak bisa diam Pak biasanya. Lagi dia berdiri, lagi jalan-jalan. Dengan diberikan tugas kemarin berupa proyek membuat miniatur, di sana gambarnya juga yang dipakai miniatur itu sangat menarik. Ya, yang dipilih yang menarik seperti itu. Dia jadi istilahnya kalau Balinya itu degang apa ya? Mau diam, gitu. Diam dan memotong itu walaupun tidak sampai selesai Pak kemarin. Dan ada juga potongannya yang agak mereng lah segala macam, tapi dia mau diam dan tidak mengganggu teman yang lainnya. Otomatis dengan diamnya siswa yang hyperaktif itu, teman yang lainnya bisa juga belajar ya lebih tenang dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita rancang di awal. Itu, ya, Pak. Nah, jadi hal yang positif kemarin itu media pembelajaran berupa video dan gambar itu efektif itu Efektif, Pak, ya. betul. Ya, kalau disimpulkan seperti itu. Jadi anak-anak mampu memahami buat tumbuhan, mampu menyebutkan kemarin ya, mampu menyebutkan minimal 3 kemarin yang ada di lingkungan sekitar. Habis itu anak-anak efektif juga membuat miniatur seperti itu nggih. Ini Pak Batu. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang nih, kira-kira apa yang mau dirubah nih di sini? Ya. Mungkin pertemuan yang akan datang, saya akan mempersiapkan bahan ajar dengan ekstra supaya saya tetap dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin di sini karena siswa saya berkebutuhan khusus, saya ekstranya di pembuatan alat peraga. Seperti itu Pak. Ya, jadi selanjutnya menyiapkan lebih detail lagi alat peraga yang akan digunakan. Pak Batu, dari percakapan ini saya kemarin itu mengamati Pak Batu mendapatkan catatan untuk refleksi ya Pak Batu ya. Kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP-nya. Pak Batu sudah berusaha dengan baik dalam mengelola kelas dan peserta didik sudah berpartisipasi aktif. Meskipun tadi disampaikan ada anak yang kurang aktif, ketika anak-anak diarahkan kembali, mereka aktif kembali. Namun yang menjadi catatan saya ini Pak Batu, bisa digunakan sebagai refleksi, adanya referensi lain dari buku Pak Batu. Nah, jadi ketika kita mengajar tidak hanya dari satu sumber, kalau bisa banyak sumber, mungkin buku-buku yang ada di perpustakaan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu dari percakapan hari ini untuk pasca observasi kepada Bapak pengajar praktek, Bapak Tri, mohon diberikan umpan balik dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini. Ya, terima kasih Pak Yanto selaku CGP dan Pak Batu yang sudah berkenan berkolaborasi ya dalam kegiatan proses pembelajaran. Sebelumnya mungkin kalau boleh tahu, apakah sudah pernah ada kegiatan yang seperti ini? Artinya Pak Yanto mengobservasi temannya, kemudian ada dialog semacam ini untuk melakukan tanya jawab begitu. Sudah pernah ada? Sudah pernah ada. Ini berarti bukan hal yang pertama kali ya. Sebelumnya kita kasih ruangan. Ya.
Tadi kalau boleh saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Batu tadi ketika Pak Suyanto bertanya bagaimana perasaannya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, kalau tidak salah merasa kaku gitu Pak ya? Ya, rasa kaku. Kalau ini hanya sebatas mengkonfirmasi ya. Jadi kalau saya pribadi untuk di SLB itu tadi katakan situasional. RPP sebuah perangkat pembelajaran itu memang penting, kan begitu ya, supaya untuk mengukur sampai sejauh mana sampai materi yang disampaikan, kemudian medianya apa yang mau dipakai, itu kan sebuah perlu perencanaan. Walaupun seringkali karena ini dalam artian anak SLB gitu, tidak bisa seperti anak normal pada umumnya, mungkin tiba-tiba lari dan sebagainya. Ini sekedar saran mungkin dari Pak Batu untuk di sini tetap si RPP itu ada lah, untuk masalah situasionalnya itu perlu menyesuaikan. Di sini saya melihat Pak Suyanto sebagai supervisor ya, yang mensupervisi, sudah latihannya udah mantap, luar biasa. Kucingnya udah mengalir jadi dengan tujuan, dengan alur yang tirtanya itu sudah masuk begitu di situ. Jadi di sini Pak Yanto selaku supervisornya sudah mantap. Tadi juga sudah ada refleksi di akhir, tadi refleksikan dan sekaligus memberikan masukan. Jadi ketika diberi pertanyaan langkah apa yang akan dilakukan ke depannya, ya lebih ekstra lagi untuk membuat media pengajaran. Nah, mungkin kalau boleh tahu langkah konkretnya seperti apa Pak Batu untuk membuat ekstra supaya lebih menarik kan begitu media pengembangan. Mungkin nanti kembali lagi Pak sesuai dengan materi apa yang mau saya ajarkan, dan lihat juga siswanya kemampuan awalnya sejauh mana tentang materi itu mungkin gitu. Nanti baru saya merancang kira-kira dan kesenangan siswa apa. Misalnya siswa itu biasanya saya menggunakan tokoh kartun Pak. Tokoh kartun. Siswa ini senang kartun SpongeBob. Ini LKPD-nya itu saya kasih contoh, misal contoh-contoh apa gambar-gambar yang itu ya kartun-kartun yang dia sukai. Seperti itu salah satu langkahnya. Baru dia nanti terus untuk misalnya saya tumbuhannya dia sukanya nonton film video apa di YouTube gitu misalnya Kak. Nah di sana kan di video itu ada biasanya di belakang itu tumbuhan kan, ada background, saya ada tumbuhan. Mungkin tumbuhan itu diambil, saya bawa ke dalam LKPD. Jadi dia tidak asing dengan gambar itu Pak. Oh saya pernah lihatnya di filmnya ini, bentar. Saya baru yang misalnya di materinya tentang nama-nama bagian dari tumbuhan apa. Ini daunnya apa, nama dalam bahasa Bali. Oke, lebih real ya. Mungkin dalam bentuk apa itu? Video atau PowerPoint? Semuanya nyambung Pak. Semuanya nyambung. Video, animasi. Animasi. Ada enggak Pak Batu nanti ada kemungkinan untuk meminta pertolongan pihak lain, entah guru teman sejawat atau apa? Pasti Pak. Pasti. Oh, beliaunya. Iya. Ini ahlinya untuk animasi dan video-video itu ya. Baik, untuk Pak Batu itu tadi wajar. Jadi ketika hal yang baru, sesuatu yang baru yang biasanya selama ini situasional, kemudian dengan adat setengahnya dituntut lah untuk menggunakan RPP mengikuti alur itu, wajar juga kalau ini kan. Tetapi nanti pelan-pelan bisa. Jadi situasional hambatannya tadi siswanya kurang aktif gitu ya. Kurang aktif tadi Pak Batu sudah mencoba juga lewat Pak Yanto bagaimana untuk menyikapi itu. Nah, salah satunya adalah dengan media yang lebih aktif kan. Nah, untuk Pak Yanto ini selaku supervisor tentunya di JGP ini sudah mantap ya. Jadi kesimpulan saya akhir kata acara ini sudah berjalan luar biasa. Silahkan ditingkatkan lagi, tidak hanya kali ini saja. Mungkin bisa di lain kesempatan nanti gantian Pak Batu observasi Pak Yanto. Kan tidak ada salahnya kan gitu. Belajar dengan terus baik. Baik, saya rasa dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan, umpan balik yang bisa saya berikan untuk Pak Batu dan Pak Yanto selaku CGP. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Yanto. Ya.
Terima kasih Pak Tri selaku pengajar praktek. Demikian serangkaian pasca observasi kegiatan belajar di dalam kelas supervisi akademik. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera dan salam bahagia. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Selamat siang Pak Yanto. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Batu.